Selamat pagi Ibu Bapak, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan saya Olvin yang akan memandu Ibu Bapak dalam sesi webinar hari ini dengan topik webinar inovasi pembelajaran di era double disruption dengan pendekatan partisipatif kolaboratif. Yang pertama-tama, saya ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Gatot Futwanto, MSc PhD, selaku pembicara kita hari ini. Yang berikutnya saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Dr. Lydia Sandra sebagai Wakil Rektor Pengembangan Akademik, Sumber Daya Manusia, Inovasi, dan Kerjasama, UKRIDA atau Warik 1 yang kami kenal. Lalu saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Moderator kita, Bapak Marcel hari ini yang sudah bersama-sama hadir di dalam ruang virtual. Dan dengan sukacita saya menyambut Bapak Ibu partisipan yang sudah hadir dan akan bersama belajar bersama sesuai dengan topik kita hari ini. Untuk membuka sesi kita hari ini, saya mengundang dengan hormat untuk memberikan sambutan, menyambut kita semua kepada yang terhormat Ibu Dr. Lydia Sandra. Screen saya serahkan. Terima kasih Bu Olvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Di tengah-tengah perkembangan virus Omicron yang lately mengkhawatirkan kita semua, saya yakin kita semua punya cara untuk selalu sehat. Dan sangat senang hari ini telah bergabung pakarnya dalam inovasi pembelajaran, Bapak Gatot Hertono. Selamat pagi, semoga apakah sehat Bapak? Aman Pak? Selamat pagi Bu Lydia. Terima kasih atas kesediaannya hari ini telah bergabung dengan kita. Semoga kita bersama-sama hari ini dapat menikmati belajar hal-hal yang baru, best practices ataupun pengetahuan yang khususnya Pak Gatot banyak improvisasi atau berkecimpung yaitu dalam inovasi pembelajaran. Nah, khususnya kita kaitkan dengan pendekatan partisipatif kolaboratif IKU 7 begitu yang diharapkan dari pemerintah memang menjadi titik emphasize begitu ya ke depannya. IKU 7 ini pendekatan partisipatif kolaborasi. Ada dua kata kunci hari ini yang akan kita pelajari yaitu inovasi pembelajaran dan pendekatan partisipatif kolaboratif. Kalau era double disruption-nya entah sudah jadi triple atau malah lebih, begitu kita tidak dapat hindarkan lagi. Tapi kita bisa bergerak dengan inovasi pembelajaran dengan akal budi yang Tuhan berikan dan mengutak-atik pendekatan partisipatif kolaboratif. Ibu Bapak, dalam era seperti ini, agile learning, kita semua mau tidak mau harus lakukan, belajar bersama, hadir bersama kita Prof. Yo. Terima kasih dukungannya Prof. Yo, senior yang selalu mendukung ini untuk dosen-dosen muda selalu maju, orang yang tua aja mau belajar terus gitu ya. Dan Prof. Yo telah memberi banyak contoh dalam ayo bisa melakukan perubahan apalagi kita yang muda-muda. Kita siap untuk segala macam uncertainty yang ada di depan kita. Dan kemudian diharapkan di akhir pelatihan ini kita punya dorongan bersama-sama untuk mengeksekusi hal-hal yang telah kita pelajari hari ini. Terima kasih atas perkenannya Pak Gatot sekali lagi berbagi pada pagi hari ini. Fasilitasi dari SI, dari Pak Marcel dan tim, khususnya untuk webinar ini juga bisa dilaksanakan. Bapak Ibu semua, akhir kata selamat menikmati, selamat belajar, selamat beragile learning, selamat kemudian berinovasi, dan mempunyai dorongan untuk mengeksekusi ini bersama-sama bagi pendidikan generasi emas kita mendatang. Terima kasih Bu Olvin, saya serahkan kembali layar kepada Bu Olvin. Terima kasih banyak Bu Lydia untuk sambutannya, juga semangat kepada kita semua untuk terus belajar bagaimana kita mendampingi mahasiswa atau peserta didik yang Bapak Ibu saat ini selalu terus harus berinovasi dengan beragam perkembangan yang begitu cepat sekali. Mau tidak mau kita semua harus berubah. Kita semua harus menyesuaikan Ibu Bapak. Bapak Ibu, untuk tidak berlama-lama lagi, rasanya akan sangat komplit kalau kita mendokumentasikan waktu kumpul kita bersama, belajar bersama di hari Rabu pagi ini. Saya mengundang Ibu Bapak untuk on cam, kita akan bersama mengabadikan foto di pagi hari.
Lalu kemudian kita akan bersama mendengarkan pemaparan materi dari narasumber kita yang hari ini sudah bersama-sama di ruang virtual. Saya mengundang Ibu Bapak untuk on cam. Kita akan mengambil 2 sesi foto. Yang pertama foto formal dulu, Bapak Ibu. Lalu yang kedua foto bergaya bebas, Ibu Bapak. Merdeka kalau kami di Ukrida. Ibu Bapak yang pertama, tag yang pertama, saya hitung 1, 2, dan 3. Silakan Ibu Bapak memberikan senyuman yang terbaik. 1, 2, 3. Oke, sementara di capture Bapak Ibu. Oke, sekali lagi Ibu Bapak. 1, 2, 3, berikan senyuman yang terbaik, lalu kita bergeser ke gaya bebas Ibu Bapak. 1, 2, 3. Oke, untuk yang berikutnya kita berikan ekspresi siap untuk mendengarkan webinar hari ini Ibu Bapak. Mari kita bersama berekspresi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih sudah memberikan potret Bapak Ibu siap mengikuti webinar hari ini. Untuk tidak berlama lagi, sebelum saya berikan kepada moderator, izinkan saya membacakan sedikit informasi tentang moderator kita hari ini, yang sesi hari ini akan dimoderasi oleh Bapak Marcel Eskom MTI. Beliau kesehariannya adalah dosen di program studi Sistem Informasi Ukrida. Saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi Sistem Informasi dan juga sebagai Kepala Unit Perangkat Keras di Ukrida. Langsung screen saya serahkan, Pak Marcel, silahkan mengambil sesi dan memfasilitasi semua peserta dalam sesi diskusi hari ini. Silahkan, Bapak. Oke, makasih Bu Olvin, Bu Lydia Sandra, dan Bapak Ibu yang lain. Selamat pagi Pak Gatot, makasih nih untuk sudah hadir, mau memberikan ya sharing ilmunya nih yang pasti sangat bermanfaat. Nah, sebelum kita mulai Bapak Ibu, mungkin sedikit informasi tentang Pak Gatot. Jadi Pak Gatot ini nama lengkapnya Pak Gatot Fatwanto Hertono. Jadi Pak Gatot ini dari S1 sampai dengan S3-nya, doktoralnya ini berkecimpung di dunia matematika ya Pak ya. Nah, saat ini Pak Gatot selain sebagai salah satu dosen di Fakultas MIPA Universitas Indonesia, juga sebagai Direktur Academic Development and Learning Resources. Ini sesuatu yang wow nih sebagai narasumber kita hari ini, karena kita kesempatan bisa belajar nih pas banget dari Pak Gatot gimana nih strategi dari UI sebagai salah satu kampus yang unggulan di Indonesia untuk bisa selenggarakan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi sambil tetap bisa menjaga standar mutu kualitas mereka, apalagi kan sekarang serba online ya, seperti itu. Lalu kita juga bicara bagaimana Pak Gatot memimpin sebuah direktorat harus untuk memajukan inovasi dari sisi pembelajaran, juga bicara bagaimana strategi mereka untuk mengimplementasikan pendekatan partisipatif, kolaboratif, apalagi ini menyambut kondisi new normal sebagai akibat dari pandemi. Nah, saya yakin nih Bapak Ibu sudah nggak sabar untuk mendengarkan sharing dan belajar dari Pak Gatot. Mohon izin juga Pak Gatot, jadi untuk sesi presentasi nanti dibatasi sampai dengan 50 menit. Lalu selanjutnya sekitar 50 menit lagi untuk sesi diskusi tanya jawab. Jadi kita punya 2 SKS nih Pak. Nah Pak Gatot, mohon izin saya serahkan waktu dan ruang virtualnya Pak Gatot. Oke. Ya, terima kasih Pak Marcel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Ini rasanya pertama kali saya memberikan presentasi di depan Ukrida nih. Ini baru pertama kali. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Lydia yang telah mengundang saya untuk mengisi kegiatan webinar ini. Yang tadi sebetulnya saya juga agak kaget juga loh, ternyata dimunculkan juga tuh di WhatsApp grup KSKI, karena saya rasa lebih banyak juga tuh teman-teman yang ada di KSKI yang juga mungkin bisa tuh mengisi materi yang terkait dengan inovasi pembelajaran ini. Tapi mungkin dalam kesempatan ini saya akan coba sharing sebetulnya tadi pengalaman yang dilakukan di UI di dalam menghadapi tadi double disruption ini. Nah, sebelumnya Bapak dan Ibu, mungkin izinkan saya dulu untuk men-share ya materi yang ingin saya paparkan. Apakah sudah bisa kelihatan, Pak Marcel?
Ya, sudah terlihat Pak, jelas Pak. Oke, ya. Ya, jadi Bapak dan Ibu, ini pada waktu saya mendapat undangan dari Bu Lydia, saya minta untuk memberikan atau mengisi webinar ini dengan judul Inovasi Pembelajaran di Era Double Disruption. Nah, pada saat saya membaca Double Disruption ini, saya bingung juga ini, apa yang mesti saya paparkan, karena rasanya semenjak akhir atau awal dari 2019 itu disrupsi yang terjadi di perguruan tinggi atau di pendidikan tinggi ini cukup banyak ini. Jadi ini apa yang menjadi poinnya. Nah, tapi kemarin setelah berdiskusi dengan Bu Lydia, saya mencoba istilahnya menjelaskan kira-kira bagaimana strategi kami di dalam menghadapi double disruption ini, terutama terkait dengan pada awal dicanangkannya revolusi industri 4.0 dan juga kemudian kami dihadapkan kepada kondisi pandemi di mana kita juga harus merubah banyak proses pembelajaran di perguruan tinggi. Nah, mungkin Bapak dan Ibu, kalau kita katakan tadi double disruption ini sebetulnya memang bisa kita lihat dari sejak disrupsi yang pertama ini, sejak munculnya pencanangan bahwa kita memasuki era revolusi industri 4.0 atau society 5.0, di mana kita semua dihadapkan untuk memasukkan literasi baru, di mana di sini ada literasi data, literasi teknologi, maupun literasi manusia. Nah, saya rasa pada saat itu kita semua juga hampir semua perguruan tinggi kemudian berbondong-bondong harus mencoba merevisi kurikulum dari prodi, di mana kita berusaha untuk merancang kurikulum ini dengan memasukkan 3 literasi baru ini. Jadi saya masih ingat di UI pun kami waktu itu terus kemudian mencoba mengarahkan prodi-prodi ini untuk bisa memasukkan literasi-literasi baru ini seperti yang banyak juga dilakukan di beberapa prodi. Kalau di UI itu dengan memasukkan misalkan ada mata kuliah mengenai sains data atau data science. Nah, ini salah satu sebetulnya upaya untuk menghadapi tadi disrupsi yang pertama yang terkait dengan revolusi 4.0 atau society 5.0 ini. Nah, itu terjadi pada awal 2019 ingat saya. Dan kemudian belum sampai kami berusaha untuk, ya istilahnya kalau orang Jawa bilang itu ajak menjalankan kurikulum yang tadi mengakomodir revolusi industri 4.0 ini. Kemudian di awal tahun 2020 kita semua hampir di seluruh dunia ini mengalami pandemi, di mana kita dihadapkan harus menjalankan protokol kesehatan yang sangat ketat, sehingga tidak memungkinkan kita menjalankan proses teaching and learning proses yang normal seperti sebelum pandemi, di mana kita masih bisa melakukan proses pembelajaran itu di kelas. Nah, akibatnya di sini kemudian kita dihadapkan untuk mengalihkan semua proses pembelajaran itu menjadi pembelajaran daring. Jadi dosen itu mengajar dari rumah dan juga mahasiswa mengikuti proses pembelajarannya juga dari rumah. Dan kemudian kita juga mengalami bahwa ternyata di dalam menjalankan tadi pembelajaran daring ini itu juga menjadi disrupsi bagi sebagian dosen maupun mahasiswa. Jadi disrupsi terkait dengan mungkin belum semua dosen ini terbiasa mengajar secara daring, dan begitu pula juga bagi si mahasiswa mungkin juga sebagian masih ada yang belum terbiasa dengan belajar secara daring, dan bahkan pada saat mereka harus belajar dari rumah dan mereka kembali ke domisili masing-masing, kadang-kadang infrastruktur atau juga fasilitas yang tersedia di lingkungan tempat tinggalnya ini juga tidak memungkinkan mereka untuk bisa mengikuti pembelajaran daring secara normal. Nah, ini akhirnya juga menjadi disrupsi yang lain.
Jadi artinya di sini kita sebetulnya selama tahun 2020 ini bisa dikatakan perguruan tinggi atau pendidikan tinggi ini mengalami double disruption tadi. Nah, tetapi kemudian kita juga melihat bahwa dari pemerintah sendiri melalui Kemendikbud waktu itu juga sudah melihat atau juga sudah menentukan strategi bagaimana ini mengatasi di satu sisi bisa tetap mengakomodir terjadinya perubahan karena revolusi industri, tetapi juga bisa tetap jalankan proses pembelajaran di masa pandemi ini. Nah, ini seperti kita ketahui bahwa sebetulnya pada saat revolusi industri 4.0 dengan kita harus memasukkan tadi 3 literasi baru ini, terutama terkait dengan literasi digital, ini sebetulnya juga perguruan tinggi juga sudah mulai dituntut untuk banyak menyelenggarakan pembelajarannya secara daring atau online learning, dan bahkan juga beberapa sudah dipicu untuk mengembangkan beberapa mata kuliah yang bersifat terbuka, jadi atau open source, dan juga menyediakan berbagai konten-konten yang bisa diikuti oleh masyarakat maupun mahasiswa terkait dengan lifelong learning. Dan di sini juga karena terkait dengan literasi manusia, ini maka juga desain dari kurikulum dan sebagainya ini juga sudah berusaha untuk mengakomodir yang kita kenal dengan transdisciplinary collaboration. Jadi artinya sekarang ini kurikulum suatu prodi ini tidak lagi hanya terkait dengan satu bidang ilmu saja, tetapi juga memasukkan kompetensi dari bidang ilmu yang lain. Dan ini terutama bisa memang terlihat, mungkin Bapak dan Ibu juga sudah merasakan sendiri, banyak penelitian-penelitian dari kita sudah lebih banyak istilahnya interdisiplin atau intradisciplinary ini. Nah, begitu pula juga terkait dengan sistem thinking approach-nya. Jadi kita juga di revolusi industri ini juga tetap dihadapkan kepada beberapa poin-poin yang tetap menunjang high order thinking skills. Nah, nanti mungkin setelah slide ini saya bisa tunjukkan. Nah, cuma tadi pada saat kita sedang menyiapkan kurikulum yang terkait dengan atau yang menunjang revolusi industri ini, kemudian tadi terjadi pandemi, di mana kita tadi harus juga memfasilitasi baik dosen maupun mahasiswa untuk belajar secara online atau secara daring. Dan ini di beberapa tempat juga terpaksa dilakukan secara full online, jadi artinya fully daring. Nah, dengan strategi melihat kondisi seperti ini, kemudian kita tahu bahwa Kementerian mengeluarkan suatu strategi, jadi dengan melihat bahwa disrupsi terkait dengan revolusi industri 4.0 itu di mana kita dihadapkan dengan selain literasi baru, juga kita harus memasukkan 6 kompetensi ini. Jadi artinya di sini terkait dengan 6C-nya ini adalah computational thinking, dan ini diharapkan bisa menjawab perubahan terkait dengan literasi data dan literasi teknologi yang akan diterima oleh mahasiswa. Dan sedangkan dari literasi manusia ini kita juga perlu memasukkan di dalam kurikulum ini terkait dengan kreatif, kemudian critical thinking, collaboration, communication, dan compassion kompetensi. Nah, ini semua 6 kompetensi ini yang memang diharapkan oleh Kemdikbud itu bisa menjawab tadi semua perubahan atau disrupsi yang terkait dengan revolusi 4.0 ini. Nah, ini akhirnya kemudian di awal 2019 kalau nggak salah, seingat saya, itu kemudian dicanangkan yang Permendikbud yang di awal 2020 itu Permendikbud nomor 3 terkait dengan SNDT,
yang memasukkan Merdeka Belajar. Nah, pada saat di awal 2020 tadi sudah dibuat SNDikti yang memasukkan Merdeka Belajar tadi, yang diharapkan bisa menjawab semua tantangan-tantangan yang terkait dengan revolusi industri 4.0. Nah, kemudian tadi di awal 2020 juga terjadi pandemi, di mana di sini kita melihat bahwa selama pandemi ini semua harus melakukan berbagai kegiatan, termasuk teaching and learning prosesnya itu dari rumah. Nah, seperti tadi saya sampaikan bahwa di awal pandemi ini karena banyak tadi dosen yang belum terbiasa dengan menggunakan learning management system atau LMS yang biasa digunakan di dalam proses pembelajaran daring, ini maka banyak yang menerapkan istilah kita tuh remote learning. Jadi berusaha untuk mereplikasi atau mirroring kelas yang fisik atau kelas yang biasa dilakukan di ruang secara tatap muka ini ke dalam bentuk virtual meeting. Jadi seperti mungkin sekarang ini kita menggunakan Zoom atau Microsoft Teams atau Google Meet. Nah, ini banyak dosen-dosen yang istilahnya bukan jalan pintas, tapi yang paling mudah untuk diimplementasikan saat itu karena juga banyak yang belum terbiasa dengan pembelajaran daring, maka menjalankan remote learning. Namun di sisi lain juga ada beberapa dosen yang sudah terbiasa, atau juga beberapa perguruan tinggi itu juga sudah memiliki fasilitas atau infrastruktur online learning yang cukup baik. Ini sudah ada sebagian dosennya yang menjalankan online learning-nya. Jadi dengan memanfaatkan LMS yang ada di perguruan tinggi mereka. Nah, di sini saya rasa kemudian juga meskipun ya tadi proses teaching and learning-nya ini bisa tetap berjalan, tapi akhirnya kemudian di akhir semester, terutama waktu itu sekitar bulan Agustus atau mungkin pada semester yang berikutnya yang Desember, pada saat harus melakukan evaluasi hasil pembelajaran, ini muncul lagi kendala-kendala yang dihadapi oleh dosen. Bagaimana menyelenggarakan ujian yang harus diikuti secara daring. Nah, ini pun juga akhirnya banyak nih upaya-upaya dari dosen mencari strategi yang paling bisa diterapkan, tetapi tetap bisa menjaga ini istilahnya tidak mahasiswa itu tidak melakukan kecurangan dan sebagainya. Nah, jadi di sini timbul lagi sebetulnya disrupsi yang dihadapi oleh dosen maupun mahasiswa di dalam masa pandemi tersebut. Nah, dari kedua disrupsi tadi, ini lalu bagaimana nih strategi di pendidikan tinggi? Nah, ini tadi yang saya katakan bahwa dengan munculnya Permendikbud yang nomor 3 tentang SNDikti yang sudah memasukkan memasukkan Merdeka Belajar, maka diharapkan tadi baik yang terkait dengan Merdeka Belajarnya yang bisa mengakomodir revolusi industri 4.0 dan juga yang terkait dengan proses pembelajaran yang harus dilakukan secara daring ini bisa terfasilitasi. Nah, jadi kalau Bapak dan Ibu mungkin sudah pernah melihat slide ini pada saat mengikuti berbagai sosialisasi atau mungkin juga bagi Bapak dan Ibu yang mengikuti berbagai bantuan dana yang diberikan oleh Dikti ini, saya rasa terkait dengan kurikulum istilahnya Merdeka Belajar ya, orang banyak mengatakan kurikulum MBKM. Nah, ini sebetulnya kita sudah bisa melihat di dalam panduan kurikulum tadi bahwa mulai dari berbasis dari KKNI yang ditetapkan untuk setiap jenjang program studi, ini kemudian kita juga harus menentukan CPL atau learning outcomes-nya yang memang bisa dicapai oleh mahasiswa. Nah, ini kegiatan yang harus diikuti oleh mahasiswa tetap dalam hal istilahnya tridharma ini ya, atau 3 dharma ini. Jadi mulai dari pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
Nah, sedangkan di dalam kurikulumnya sendiri, nah ini mungkin Bapak dan Ibu yang mengikuti hibah KSKI atau juga COE atau mungkin juga yang ini pengembangan KSKI dan COE, seingat saya yang banyak terkait dengan kurikulum ini. Nah, ini kurikulumnya memang perlu tidak harus direvisi ulang seluruhnya, tetapi mungkin direkonstruksi lagi sehingga bisa memasukkan tadi tuntutan dari memberi kesempatan 3 semester bagi mahasiswa di luar prodi, dan di sini termasuk juga harus memasukkan tadi 3 literasi baru juga yang untuk mengakomodir revolusi industri 4.0. Nah, ini di dalam slide yang biasa digunakan oleh Dikti, ini dikatakan sebagai contoh, misalkan pada saat sertifikasi untuk mahasiswa yang di bidang aktuaria, ini saya rasa mereka bisa mengambil tadi modul-modul atau mata kuliah yang bisa menjadi bagian dari CPL dari program aktuaria yang diselenggarakan misalkan oleh University of Waterloo. Nah, jadi di sini memang pengalaman belajar mahasiswa di luar prodi itu diarahkan untuk bisa mencapai tadi yang namanya memenuhi 3 literasi baru, dan juga kalau ini diikuti oleh mahasiswa secara online, paling tidak selama pandemi ini pun juga bisa diikuti. Artinya bisa tetap diikuti mahasiswa tanpa harus melakukan mobilisasi ya secara fisik. Nah, mungkin kalau saya sedikit mundur sedikit mengenai landasan hukum dan juga penjelasan terkait dengan Merdeka Belajarnya sendiri, mungkin Bapak dan Ibu sudah banyak yang melihat juga atau mendengar penjelasan mengenai Merdeka Belajar ini. Jadi kalau kita ketahui bahwa saat ini landasan hukumnya itu memang baru dari Permendikbud nomor 3 ini, yaitu tentang SNDikti, di mana di dalamnya ada pasal yang memberikan atau menjelaskan bahwa mahasiswa itu memiliki kesempatan untuk mengikuti program pembelajaran di luar program studinya atau di luar perguruan tingginya. Nah, ini yang saya katakan tadi, dengan mahasiswa mengikuti kegiatan pembelajaran di luar prodi, sebetulnya misalkan di dalam mencapai kompetensi yang terkait dengan literasi data atau literasi teknologi, ini mungkin tidak tersedia di prodinya, sehingga mahasiswa dengan mengikuti Merdeka Belajar, misalkan mengikuti contohnya kalau di sini mengikuti yang terkait dengan studi atau proyek independen, ini mungkin mahasiswa bisa tadi memperoleh pengetahuan mengenai literasi data tadi atau juga mengenai literasi teknologi. Jadi artinya dari pengetahuannya ini tidak hanya diperoleh dari dalam prodi, tetapi mahasiswa mendapat kesempatan untuk belajarnya dari luar prodi. Jadi sebagai contoh di sini diberi contoh bahwa kalau ada mahasiswa dari fakultas misalkan psikologi misalkan, tapi ingin juga belajar mengenai terkait dengan big data atau mengenai artificial intelligence, ini karena mungkin di prodinya tidak akan diberikan karena tidak menjadi bagian dari kurikulumnya. Tapi sekarang dengan diberi kesempatan mereka mengambil pendidikan atau proses pembelajarannya itu di luar prodi, maka bisa saja mahasiswa itu mendapat tadi pengetahuannya terkait dengan konten-konten yang memang mungkin tidak tersedia di prodinya sendiri. Nah, ini kurang lebih terkait dengan landasan hukum awalnya dari dicanangkannya Merdeka Belajar. Nah, Bapak dan Ibu, kemudian di pertengahan 2020 itu kemudian juga Dikti agar semua perguruan tinggi di Indonesia ini juga bisa
tadi menjalankan SNDT-nya, dan juga mengharapkan ada transformasi pendidikan tinggi yang tadi untuk menjawab revolusi industri, dan kemudian juga terkait untuk implementasi dari Merdeka Belajar. Maka kemudian dicanangkan transformasi pendidikan tinggi ini yang tertuang di dalam Kepmen nomor 3, di mana di sini memang kalau Bapak dan Ibu lihat ada 8 IKU yang harus dicapai oleh setiap perguruan tinggi di Indonesia, baik itu PTN maupun sekarang pun sudah kalau kita lihat Kepmen nomor 3 yang tahun 2021 ini termasuk juga yang perguruan tinggi di lingkungan L2 Dikti. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ada 2 IKU terutama yang terkait dengan tadi Merdeka Belajar. Jadi yang pertama kalau yang bisa kita lihat ini ada yang IKU yang terkait dengan mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus. Jadi ini saya rasa tujuannya adalah tadi untuk memfasilitasi mahasiswa menjalankan Merdeka Belajar tadi. Dan kemudian terkait dengan proses pembelajarannya sendiri, nah ini metode atau strategi pembelajarannya ini pun juga dijadikan salah satu IKU, yaitu yang IKU 7, di mana di sini diharapkan dosen itu bisa menyelenggarakan proses pembelajarannya dengan merancang kelasnya itu sebagai kelas yang kolaboratif dan partisipatif. Nah ini akhirnya kalau Bapak dan Ibu melihat istilahnya panduan dari penyelenggaraan IKU 8 IKU transformasi pendidikan tinggi ini, yang IKU 7 itu antara lain adalah dimasukkannya metode pembelajaran yang terkait dengan case-based dan project-based learning. Nah, di mana di situ memang diharapkan mahasiswa itu bisa belajar tidak hanya dari apa yang dijelaskan oleh dosen, tetapi juga bisa diperoleh tadi dari experiential learning yang diperoleh di luar prodi tadi, dan kemudian juga case-case yang diperoleh tadi bisa didiskusikan bersama teman-temannya dalam diskusi kelompok, atau bahkan mungkin juga dalam mengerjakan suatu proyek. Nah, ini yang sebetulnya diharapkan dari transformasi pendidikan tinggi ini. Nah, jadi Bapak dan Ibu berbekal dari 2 IKU ini yang kemudian setiap perguruan tinggi akhirnya perlu nih melihat lagi atau mereorientasi lagi kurikulumnya, dan mencoba mengakomodir selain tadi memasukkan 3 literasi baru, juga memungkinkan mahasiswa itu mengikuti kegiatan di luar kampus, dan proses pembelajarannya pun juga bisa menunjang yang kelas yang kolaboratif dan partisipatif. Nah, ini karena 8 IKU ini menjadi target yang dicanangkan oleh Kemendikbud. Nah, kalau kita kembali melihat kira-kira lalu apa nih kaitannya antara Merdeka Belajar dan pembelajaran dari rumah. Kalau saya katakan tadi bahwa selama pandemi kita harus semua mengikuti proses pembelajaran dari rumah, maka sebetulnya tuntutan untuk mengikuti pembelajaran dari rumah ini dapat juga terfasilitasi dengan mengikuti berbagai kegiatan pembelajaran dari Merdeka Belajar. Jadi kalau tadi kita lihat awalnya di dalam program MBKM yang dicanangkan oleh pemerintah itu ada 8 bentuk kegiatan pembelajaran atau BKP, dan mungkin sekarang sudah tambah lagi dengan bela negara sehingga ada 9 BKP. Dan ini selama pandemi kita bisa melihat bahwa pembelajaran daring dari kampus sendiri itu juga bisa diikuti dari kampus lain, dan juga mungkin penyedia dari MOOCs atau studi independen dalam bentuk studi independen atau kredensial mikro. Nah, jadi Bapak dan Ibu kita ketahui bahwa salah satu BKP MBKM itu ada yang namanya studi independen atau kredensial mikro atau micro kredensial, dan ini bisa diambil atau diikuti oleh mahasiswa baik dari perguruan tinggi sendiri tapi dari prodi yang lain, atau dari luar perguruan tinggi baik itu dari perguruan tinggi lain atau dari
provider MOOCs. Nah, seperti mungkin Bapak dan Ibu mungkin juga sekarang, termasuk mungkin Bu Lydia juga sudah mendengar bahwa sekarang di Indonesia juga ada ICE Institute, di mana ICE Institute sebagai satu agregator yang menyelenggarakan atau menyediakan berbagai ragam konten yang bisa diambil sebagai suatu masif online open courses atau MOOCs. Atau bahkan mahasiswanya bisa juga dalam studi independen ini mengambil MOOCs dari luar negeri yang disediakan oleh provider di luar negeri seperti Coursera atau EDX atau mungkin Udemy. Nah, ini bisa saja karena ini memang justru yang diharapkan dari implementasi Merdeka Belajar. Atau bisa juga kalau pemainnya tidak mengikuti daring dalam bentuk studi independen, bisa juga mahasiswa mungkin selama pandemi ini mengerjakan proyek mandiri. Apakah itu misalkan dia membuat proyek maket untuk mahasiswa arsitektur ya, itu dikerjakan di rumah sendiri dengan membuat maket. Atau mungkin kemarin selama pandemi juga banyak contoh-contoh mahasiswa akhirnya melakukan beberapa kajian yang terkait dengan kondisi pandemi. Apakah itu terkait dengan kondisi kesehatan atau juga mungkin terkait dengan respon sosial ekonomi yang terjadi akibat pandemi. Nah, ini salah satu contoh bahwa sebetulnya dengan menjalankan Merdeka Belajar ini tetap bisa dilakukan di masa pandemi ini. Atau mungkin juga kemarin teman-teman mungkin dari mahasiswa UPRIDA juga mungkin sudah mengikuti nih berbagai proyek kemanusiaan yang terkait dengan penanggulangan atau relawan COVID-19 ini. Nah, ini kurang lebih Bapak dan Ibu bahwa jadi sebetulnya dengan dicanangkannya Merdeka Belajar dan juga kita memasuki masa pandemi ini sebetulnya masih bisa saling terkait, artinya bisa saling menunjang. Jadi berbagai bentuk kegiatan pembelajarannya ini bisa juga menunjang semua proses pembelajaran di masa pandemi. Mungkin meskipun memang terbatas ya, tidak bisa fully tatap muka atau di lapangan, tetapi paling tidak yang kegiatan-kegiatan yang dilakukan di secara daring itu bisa tetap diterapkan. Nah, Bapak dan Ibu, lalu kemudian apa yang harus disiapkan oleh perguruan tinggi? Nah, ini dengan melihat tadi dua disrupsi tadi, ini memang kita melihat paling tidak dari sisi Education 4.0-nya, yang tadi untuk mengakomodir revolusi industri, sebetulnya kita perlu menyiapkan tidak hanya dari sisi kurikulum, teaching and learning methods, tapi juga infrastructure, kemudian skill-nya yang tadi 21st century skills yang diharapkan, yaitu skill-skill yang masuk ke dalam revolusi industri 4.0, kemudian learning resources-nya dan juga QA. Nah, jadi Bapak dan Ibu sebetulnya kita pada waktu dicanangkannya revolusi industri ini semua sebetulnya sudah mulai menyiapkan nih semua ini. Hanya saja tadi kemudian terbentur dengan adanya pandemi sehingga mungkin terkait dengan infrastruktur dan teknologi ini akhirnya juga perlu diperkuat karena semua selama pandemi dilakukan secara daring. Jadi mungkin yang sebelumnya hanya mengakomodir Education 4.0-nya ini dengan asumsi diselenggarakan secara luring atau secara tatap muka. Nah, ini sekarang karena juga ada pandemi, juga harus memikirkan bagaimana nih kalau Education 4.0-nya harus dilakukan secara daring atau bahkan fully daring. Jadi tidak hanya blended, tapi ada beberapa kasus yang memang menyebabkan harus dilakukan secara fully online. Nah, dari 6 komponen ini, mungkin saya akan menyoroti dari 2 komponen. Jadi yang terutama yang terkait dengan kurikulum dan teaching and learning methods-nya. Karena tadi judul dari webinar ini kan inovasi
dari pembelajaran ya. Jadi saya akan mencoba menyoroti dua komponen ini dan bagaimana nanti mungkin saya sharing UI menyikapi kedua komponen ini. Nah, dari sisi kurikulum jelas Bapak dan Ibu kemarin juga sudah mungkin dari UKRIDA sendiri sudah mengikuti berbagai program dari Dikti seperti tadi KSKI atau mungkin COW dan juga sosialisasi KPT ini saya rasa sudah dijelaskan bahwa kita memang perlu melakukan yang namanya relaksasi kurikulum. Nah, jadi artinya sekarang kurikulum setiap prodi ini perlu dirancang atau disusun yang lebih fleksibel dan adapted. Jadi di sini kurikulum ini diharapkan bisa menerima perubahan baru atau paradigma baru dan kita sudah ketahui juga sesuai dengan tuntutan akreditasi ini juga harus dilakukan audit secara periodik. Dan kemudian kurikulum yang kita desain ini juga perlu memasukkan tadi supaya mengakomodir revolusi industri 4.0 dengan 3 literasi barunya. Ini kalau bisa juga mencakup inter atau transdisiplin. Jadi artinya tidak hanya monodisiplin ya. Nah, dalam hal ini mahasiswa juga diharapkan tetap bisa menjalankan 3 dharma tadi atau tridharma tadi, mulai dari pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakatnya. Dan yang ketiga ini terkait dengan yang semula mungkin beberapa prodi merancang kurikulumnya ini lebih didasarkan pada teori building. Nah, ini sekarang rasanya dengan revolusi industri dan juga penerapan Merdeka Belajar, maka ini sudah bergeser menjadi justru kurikulumnya ini harus bisa mengakomodir kompleks problem solving. Jadi di sini tadi kenapa kok mahasiswa diberi kesempatan di luar sehingga mereka ini sebetulnya bisa mengetahui problem-problem real di masyarakat terkait dengan satu problem dan mereka tahu bagaimana menyelesaikan problem tersebut. Nah, jadi di sini memang kurikulumnya, terutama yang Merdeka Belajar ini, sudah menuju ke kompleks problem solving. Nah, ini yogianya masuk di dalam desain dari kurikulum suatu prodi. Nah, dari sisi dosennya sendiri, ini pun juga sudah bergeser. Jadi kita mungkin sudah tidak lagi menetapkan dosen ini sebagai teacher center ya, tapi sekarang justru dia menjadi dosen penggerak, lebih banyak melakukan fasilitasi atau menjadi fasilitator. Jadi di sini di dalam mahasiswa mengikuti Merdeka Belajar itu pun dosen menjadi pendamping atau istilahnya pembimbing Merdeka Belajarnya dengan tadi memfasilitasi dan menginspirasi mahasiswa untuk belajar. Nah, ini bahkan kalau Bapak dan Ibu tadi perhatikan di IKU yang transformasi pendidikan tinggi, dosen pun dituntut sebetulnya untuk berkegiatan di luar kampus. Nah, ini bukan kalau kita dulu mengenal bahwa dosen terus harus ngobjek di luar, ini bukan itu, tapi justru dosen ini bisa bekerja sama dengan berbagai mitra, apakah itu Pemda atau industri, untuk tadi terlibat di dalam berbagai kegiatan untuk menyelesaikan masalah-masalah di luaran sana. Jadi artinya dengan dosen itu banyak berkegiatan di luar kampus dan mengetahui ada problem-problem apa di luar sana atau di luar kampus, ini problem ini bisa dibawa ke dalam kampus dan kemudian dijadikan bahan pembelajaran. Jadi di sini mengajak mahasiswanya atau bersama mahasiswanya mencoba melakukan problem solving tadi. Nah, ini yang juga mungkin menjadi atau mewarnai dari rancangan kurikulum kita. Dan kemudian dari sisi materi dan media belajar ini pun juga tadi untuk mengakomodir selain revolusi industri, apalagi sekarang di dalam masa pandemi, saya rasa konten-konten digital ini
perlu lebih diperbanyak karena mahasiswa dengan bisa mengakses secara daring ini akan lebih memperkaya lagi sumber-sumber belajar mereka. Jadi artinya menyediakan apakah itu dari sisi koleksi perpustakaan dalam bentuk digital atau juga tadi materi-materi pembelajaran yang ditaruh diletakkan di learning management system, dan juga mungkin video-video pembelajaran. Jadi konten-konten ini yang perlu diperbanyak dalam menghadapi double disruption-nya tadi. Dan kemudian dari sisi pemanfaatan digital teknologi ini juga tidak hanya dalam hal administrasi, tetapi juga dalam teaching and learning proses. Bahkan sekarang beberapa perguruan tinggi juga sudah mulai menerapkan artificial intelligence dalam melakukan learning analytics. Jadi di sini untuk bisa meningkatkan kualitas pembelajaran dan juga kualitas pendidikannya, ini bahkan sekarang beberapa perguruan tinggi sudah mengembangkan learning analytics yang memanfaatkan artificial intelligence atau machine learning untuk tadi memprediksi dari student success tadi. Nah, jadi di sini dengan data yang bisa dikumpulkan dari semua kegiatan belajar mahasiswa yang ada di LMS itu bisa collect sebagai suatu big data yang kemudian bisa diolah dengan machine learning untuk melakukan learning analytics tadi. Nah, ini saya rasa menjadi pemicu bagi perguruan tinggi untuk menyiapkan tadi tidak hanya dari sisi kurikulum tapi juga aspek-aspek yang lain. Jadi relaksasi kurikulum ini mencakup 6 hal ini. Nah, kalau tadi kita melihat bahwa jelas yang dari transformasi pendidikan tinggi untuk IKU yang kedua itu memang menunjang Merdeka Belajar. Dan ini kita sudah ketahui bahwa untuk menunjang Merdeka Belajar ini mau tidak mau akhirnya kurikulum dari prodi perlu rekonstruksi lagi ya. Jadi disusun kembali sehingga nanti memungkinkan ada 3 semester itu bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran di luar kampus. Nah, ini mungkin kalau Bapak dan Ibu melihat Permen nomor 3, bahkan di situ disebutkan bagaimana cara mengukur capaian dari IKU nomor 2 ini. Nah, kemudian kalau dari sisi tadi kurikulum, ini saya rasa mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah melihat buku panduan atau KPT yang terakhir yang berbasis revolusi industri 4.0 tetapi juga menunjang Merdeka Belajar. Nah, seperti kita ketahui bahwa yang namanya KPT-nya sendiri ini saya rasa mungkin hampir sama dengan KPT-KPT yang sudah pernah dirancang oleh prodi sebelumnya. Hanya saja mungkin di sini karena sekarang ada Merdeka Belajar, maka untuk mencapai pemenuhan 144 SKS-nya, ini mahasiswa memiliki opsi sebetulnya. Jadi apakah dia mau mengikuti semua proses pembelajarannya di dalam prodi, atau dia juga tadi mengambil kegiatan Merdeka Belajar. Nah, ini Merdeka Belajarnya bisa di prodi lain, atau prodi sejenis tapi di perguruan tinggi lain, atau di instansi ya, jadi artinya di luar yang non perguruan tinggi, jadi apakah itu di Pemda atau di industri atau mungkin juga di NGO dan sebagainya. Nah, ini perbedaan antara yang KPT yang mungkin sudah pernah disusun oleh prodi-prodi dan sekarang memasukkan Merdeka Belajarnya ini. Nah, saya rasa mungkin saya tidak perlu harus mengulang detail karena ini semua tertuang di dalam panduan, dan panduannya ini pun juga bisa diakses secara free dari website Ditjen Wilmawa ya. Nah, Bapak dan Ibu yang mungkin juga perlu disiapkan oleh Bapak dan Ibu dengan adanya tadi merekonstruksi
kurikulum, ini juga tata cara penilaian dan penjaminan mutu akademiknya ini juga perlu diperhatikan, karena seperti Bapak Ibu ketahui, 8 bentuk kegiatan pembelajaran yang diusulkan atau sekarang 9 ya, yang BKP MBKM ini ternyata bisa kita kelompokkan menjadi 3 bentuk sebetulnya. Jadi ada yang sifatnya free form dan ada juga yang structure form atau yang bahkan blended, jadi campuran dan free form dan structure form. Nah, ini saya rasa perlu dicermati untuk beberapa kegiatan ini apakah masuk ke kategori free form atau ke structure form. Sebagai contoh misalkan mahasiswa mengikuti kegiatan KKN tematik. Nah, ini harusnya dia masuk ke dalam free form karena dia tidak bisa ditentukan kira-kira komponen-komponen dari kegiatannya itu apakah bisa diukur sebagai atau disetarakan secara SKS dengan suatu mata kuliah. Nah, sebaliknya kalau yang structure form seperti kegiatan studi independen, kemudian micro credential ini atau pertukaran mahasiswa yang mahasiswanya mengambil mata kuliah di perguruan tinggi lain, saya rasa ini lebih mudah karena ini sudah jelas berapa beban SKS yang harus diikuti oleh si mahasiswa. Nah, tetapi saya rasa mungkin Bapak dan Ibu juga sudah mendengar sekarang bahwa semua kegiatan Merdeka Belajar yang diinisiasi oleh Dikti atau istilahnya kegiatan BKP MBKM flagship dari Dikti itu harus dihargai sebanyak 20 SKS. Nah, ini jadi nanti Bapak dan Ibu juga perlu nih bagaimana mencoba menyetarakan atau transformnya ke dalam penilaian di transkrip mahasiswa. Karena semua kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa dalam bentuk Merdeka Belajar ini harus dilaporkan ke PD Dikti, sehingga memang nanti baik beban SKS maupun nilainya itu harus didaftarkan. Nah, ini saya rasa mungkin tugas dari perguruan tinggi bahkan juga prodi untuk menyiapkan bagaimana tata cara penilaian dan penjaminan mutu akademik untuk mengakomodir Merdeka Belajar ini. Nah, Bapak dan Ibu, kalau terkait dengan teaching and learning methods-nya, kalau tadi kita sudah bahas mengenai mengenai kurikulum. Nah, ini saya rasa kita mungkin pada waktu kita mendengar revolusi industri 4.0, ini bayangannya kan semua dilakukan berbasis online atau memanfaatkan internet, teknologi internet. Nah, jadi paling tidak Bapak dan Ibu sudah bisa melihat bahwa dengan kita memanfaatkan online, ini format dari konten sendiri itu sudah berubah. Yang semula mungkin masih dalam bentuk PPT atau dan sebagainya, sekarang juga sudah harus misalkan diunggah atau dikombinasikan dengan video misalkan, dan itu kemudian bisa diakses melalui LMS atau melalui platform-platform lain yang memang ditujukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk juga untuk analisanya. Jadi analitiknya pun juga akhirnya berubah. Nah, dari format yang baru ini memungkinkan memang kita menunjang mahasiswa itu belajar secara anywhere, anytime. Jadi kita tahu kan kalau di pembelajaran daring ini memang salah satu keunggulannya mahasiswa dan dosen itu bisa mengakses semua proses pembelajaran itu secara anywhere dan anytime. Dan kemudian juga harusnya dengan secara daring ini desain dari ini kelas itu atau desain dari mata kuliah itu bisa lebih bersifat personalized. Jadi artinya mahasiswa itu bisa istilahnya loncat dari satu topik ke topik yang lain sesuai dengan ini mereka ya, pace mereka. Dan kemudian juga bersifat global karena tadi kalau mahasiswa diberi
lain, misalkan dari perguruan tinggi lain di luar negeri, atau tadi bahkan dari MOOCs. Nah ini maka artinya mahasiswa tidak hanya terbatas pada PPT dosen nih. Nah kemudian juga interdisiplin. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan, dengan revolusi industri ini kita sudah tidak bisa lagi menerapkan yang monodisiplin, karena tadi hampir semua bidang studi ini pasti akan memerlukan kaitannya dengan bidang studi yang lain, dan kemudian skill-nya ini pun juga bisa diperoleh kalau tadi mereka bekerja, mahasiswa ini bekerja secara berkelompok, akhirnya tadi social skill, dan kemudian juga terkait dengan kemampuan mereka untuk bekerja sama dan sebagainya, ini juga bisa terbentuk dengan memanfaatkan online learning tadi. Dan ini apalagi kalau mereka berinteraksinya melalui berbagai aplikasi media sosial atau social media tadi. Nah, yang jelas ini juga karena konten-kontennya ini tersedia secara online dan dapat diakses oleh siapa saja, apabila itu diberikan akses secara terbuka, maka ini juga akan menunjang lifelong learning atau pembelajaran sepanjang hayat. Nah, cuma sekarang Bapak dan Ibu, bagaimana semua ini bisa dituangkan dalam proses pembelajaran student-centered learning yang sudah kita terapkan, di mana memang semua proses pembelajaran ini lebih banyak berpusat kepada mahasiswa. Jadi kita tidak lagi tadi kita ini harus sebagai dosen penggerak, jadi sebagai fasilitator, sedangkan mahasiswa yang memang harus aktif di dalam menggali dan juga mencari materi-materi yang diperlukan di dalam proses pembelajaran. Dan sekarang selain tadi karena kita dalam masa kondisi pandemi, kemungkinan besar kita juga harus ramunya ini semua juga dengan kegiatan blended classroom. Jadi artinya blended ini mungkin tetap ada beberapa sesi yang dilakukan secara tatap muka, tetapi ada juga yang bisa dilakukan secara daring. Nah ini kurang lebih Bapak dan Ibu yang perlu disiapkan dan Ibu masih pendidikan tinggi, itu memang sudah dicanangkan kita harus merancang kelas yang tadi kolaboratif dan partisipatif. Nah ini kebetulan yang ditetapkan adalah kita memanfaatkan metode case-based dan team-based project. Nah ini kebetulan mungkin sebentar lagi dari Dikti akan diterbitkan buku panduan implementasi pembelajaran berpusat pada mahasiswa atau SCL. Nah di dalam panduan ini sudah didefinisikan apa yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis kasus dan project-based learning ini. Tapi ini semua kedua metode ini tadi tujuannya untuk bisa memberikan kompetensi tambahan kepada mahasiswa di dalam tadi belajar secara berkelompok dan juga meningkatkan kemampuan mereka untuk solving problem tadi atau problem solving tadi. Jadi di sini baik itu project based learning maupun pembelajaran berbasis kasus ini memang tujuannya masih dikaitkan dengan tujuan dari Merdeka Belajar. Nah, saya mungkin tidak perlu menjelaskan secara detail juga terkait dengan ini, karena ini nanti mungkin sebentar lagi bisa Bapak dan Ibu akses panduan implementasinya. Dan ini yang juga menjadi perlu perhatian kepada semua perguruan tinggi, karena tadi IKU 7 ini juga masuk ke dalam target dari indikator yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi. Nah, di dalamnya memang ada pengukuran atau ada formula bagaimana mencapai IKU 7 ini, yaitu dia disebutkan di sini adalah selain tadi menjalankan kedua metode tersebut, ini
nanti akan diukur berapa banyak mata kuliah di suatu perguruan tinggi yang menerapkan case method dan project based method tadi. Jadi ini akan dinilai persentasenya. Dan kalau nggak salah ini untuk PTNBH itu 30% seingat saya. Saya lupa ingat ya, 30% kalau nggak salah, atau 50%. Nanti mungkin perlu saya cek lagi. Tapi hampir semua perguruan tinggi ini ditarget untuk mencapai IQ 7 ini. Nah ini nanti Bapak dan Ibu, saya rasa mungkin kemarin pernah mendengar ada sistem pindah ya, yang dimiliki oleh kementerian, itu dipakai untuk mengukur capaian dari setiap perguruan tinggi, bagaimana capaian dari masing-masing IQ ini, termasuk IQ 7 ini juga dilihat. Nah, lalu yang sekarang, bagaimana inovasi yang perlu dikembangkan perguruan tinggi? Nah, terus terang Bapak dan Ibu, ini semua memang tergantung kepada kondisi perguruan tinggi masing-masing. Jadi saya tidak mengatakan bahwa semua perguruan tinggi harus menjalankan seperti ini. Nah, tetapi saya mungkin akan sharing apa yang dilakukan di UI di dalam tadi mengembangkan inovasi yang bisa menjawab kedua disrupsi tadi. Jadi yang pertama memang akhirnya kami harus menyediakan peraturan, kebijakan, dan panduan yang mendukung Merdeka Belajar dan juga terutama pembelajaran daring atau PJJ. Kebetulan untuk PJJ dan pembelajaran daring kami sudah punya SK Rektornya dan panduannya juga sudah ada. Nah, tetapi kemudian dengan perkembangan tadi Merdeka Belajar dan juga tadi tuntutan untuk menyediakan lebih banyak lagi konten-konten dalam bentuk MOOCs, maka kami perlu merevisi SK PJJ kami yang juga memasukkan MOOCs di sini. Dan kemudian yang berikutnya terkait dengan learning resources. Nah, learning resources ini akhirnya kemarin juga menjadi salah satu bagian dari Renstra UI. Ini kami menetapkan ada IQ yang khusus untuk semua fakultas untuk mengembangkan berbagai konten MOOCs, dan setiap prodi juga didorong untuk menyelenggarakan berbagai micro credential program. Nah, ini salah satunya adalah tadi untuk memfasilitasi mahasiswa yang ingin mengambil konten-konten dari luar prodinya, termasuk mungkin juga untuk mahasiswa dari perguruan tinggi lain. Jadi untuk memfasilitasi Merdeka Belajar ini, learning resources-nya kami coba strateginya adalah mengembangkan berbagai MOOCs dan juga online resources dan juga micro credential program. Nah, strategi yang ketiga ini akhirnya kami juga perlu menyiapkan SDM-nya. Jadi dalam hal ini dosen maupun mahasiswa ini kami harus latih, atau istilahnya kami ikutkan pelatihan-pelatihan yang memang tadi terkait dengan perubahan-perubahan, baik itu terkait dengan Merdeka Belajar, juga mungkin terkait dengan revolusi industri 4.0, di mana memasukkan di situ digital teknologinya ini sudah dimasukkan di dalam proses pembelajaran. Jadi di UI kebetulan sudah beberapa tahun terakhir di pelatihan pekerti dan AA itu kami memasukkan juga bagaimana kalau dosen harus memberikan proses pembelajaran secara online atau secara daring, dan termasuk juga penyusunan RPS yang disesuaikan untuk pembelajaran daring ini juga kami berikan di pelatihan pekerti dan AA. Nah, jadi ini saya rasa mungkin salah satu strategi. Nah, ini nanti mungkin teman-teman di Ukrida ya bisa menyesuaikan kira-kira kondisi sekarang di Ukrida seperti apa, dan ini kemudian apa yang masih perlu ditingkatkan untuk menjawab atau menghadapi disrupsi yang terkait dengan revolusi industri maupun dengan selama pandemi ini. Dan juga yang terakhir ini yang terkait dengan infrastruktur. Jadi karena tadi kalau umpamanya seperti LMS, terus kemudian juga fasilitas online resources yang lain, ini kami sebetulnya sudah punya sejak beberapa tahun yang lalu,
Tetapi sekarang dengan adanya makin banyaknya MOOCs yang memang karakteristiknya itu bersifat masif, jadi akhirnya kami juga harus memperkuat nih infrastruktur kami. Jadi server untuk MOOCs, LMS untuk MOOCs-nya ini kami harus sediakan khusus. Termasuk juga nanti karena ini selama pandemi banyak beberapa prodi yang harus melakukan pembelajaran secara online, ini kami juga perlu memikirkan beberapa hal yang terkait dengan praktikum. Nah, nanti mungkin saya akan tunjukkan beberapa ini strategi yang kita akan lakukan di UI untuk memfasilitasi praktikum-praktikum tadi. Jadi kalau dari sisi sumber daya, tadi seperti saya sampaikan, di kami mencoba menyediakan ini program kredit transfer dan kredit earning antar perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi internasional ya, dan juga menyediakan ini konten-konten untuk online learning dan distance learning, dan kemudian juga menyediakan berbagai konten MOOCs. Jadi kebetulan UI juga menjadi anggota konsorsium dari HICE Institute. Mungkin Bu Lydia juga sudah pernah mendengar dari Bu Pauline ya. Jadi UI termasuk yang ini anggota konsorsium yang pertama, dan ini kami juga beberapa MOOCs-nya UI juga bisa diakses di HICE Institute. Selain kami juga sudah punya platform MOOC sendiri yang bisa diikuti oleh mahasiswa atau masyarakat umum. Nah, ini yang terkait dengan sumber daya pembelajaran. Nah, ini terkait dengan pengembangan kapasitas SDM. Selain tadi kami memperkenalkan learning technology dan juga learning methods yang baru, seperti contohnya flip learning. Ini kami masukkan di dalam pelatihan pekerti dan AA untuk dosen-dosen di UI. Dan kemudian juga mahasiswa juga kami perkenalkan bagaimana cara memanfaatkan LMS atau belajar melalui LMS dan sebagainya. Dan kemudian karena tadi adanya target IKU yang harus dicapai, maka sekarang kami juga memasukkan case-based dan project-based learning ini menjadi bagian dari pelatihan pekerti dan AA juga. Dan yang kemarin baru-baru ini juga kami coba terapkan adalah pelatihan tentang dosen pembimbing atau pendamping MBKM. Karena sesuai dengan panduan MBKM bahwa disebutkan di situ semua kegiatan Merdeka Belajar ini yang diikuti oleh mahasiswa itu harus didampingi oleh dosen. Nah, sedangkan di sini belum ada nih panduan atau ini petunjuk bagaimana dosen ini bisa menjalankan tugasnya sebagai pembimbing atau pendamping MBKM dari Dikti. Nah, oleh sebab itu kemarin akhirnya kami mencoba mengembangkan sendiri pelatihannya, dan ini kemudian dosen yang mengikuti pelatihan itu dibekali kalau mereka mendampingi atau menjadi pembimbing kegiatan Merdeka Belajar, bagaimana dari sisi psikologisnya, artinya bagaimana juga supaya mahasiswa itu kalau misalkan ikut magang itu juga benar-benar bisa menjalankan kegiatan yang tidak hanya misalkan kalau mengikuti magang di industri tapi ternyata cuma diminta untuk mencatat surat keluar masuk misalkan. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu yang kemudian berikan juga pemahaman kepada dosen, sehingga dosen bisa mengarahkan si mahasiswanya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang benar-benar sesuai dengan yang sudah ditentukan di dalam suatu kegiatan magang misalkan. Atau misalkan untuk menghindari konflik kalau pada saat mahasiswa mengikuti tadi kegiatan di tempat mitra, misalkan konflik dengan supervisornya dan sebagainya. Nah, ini pun juga dibekali, artinya dosen ini dibekali hal-hal yang bisa untuk mengatasi hal-hal tersebut. Nah, ini terkait dengan pengembangan kapasitas SDM. Kemudian kalau dari sisi fasilitas infrastruktur, selain tadi kami memperkuat
server, memperkuat LMS kami, dan supaya bisa diakses secara masif ya. Kami juga selama pandemi kami merasakan kemarin bahwa banyak mata kuliah yang membutuhkan praktikum, dan ini termaksa praktikumnya kalau yang memang harus dilakukan secara luring atau secara tatap muka, ini banyak yang akhirnya harus ditunda sampai dengan akhir semester. Nah, ini akhirnya kemudian kami sekarang mencoba paling tidak membantu sebagian dari kegiatan lab yang bisa dilakukan secara virtual atau secara remote, sehingga mahasiswa itu tidak harus datang ke kampus, jadi bisa melakukannya secara remote. Nah, ini memang kami baru rancang ininya, platformnya, dan insya Allah nanti tahun depan ini baru akan diterapkan dengan memberikan bantuan dana kepada fakultas untuk tadi memfasilitasi virtual dan remote lab ini. Dan untuk virtual helpdesk ini kami juga sudah jalankan, dan sebagian dari helpdesk tugas-tugas helpdesk yang terkait dengan LMS ini sudah bisa handle secara melalui semacam chatbot ya. Jadi beberapa pertanyaan dari dosen atau mahasiswa yang sifatnya common atau sifatnya biasa ini sudah bisa dijawab melalui chatbot. Dan ini yang juga akan kami kembangkan di tahun depan, ini memperluas integrasi antara digital learning environment-nya. Jadi kalau selama ini kami hanya mengintegrasikan antara SIAK dengan LMS, nah ini mungkin ke depan kami akan perluas lagi, apakah itu nanti termasuk dengan SIPEK ya, terkait dengan kepegawaian dan juga terkait dengan learning analytics. Jadi ini kami sekarang juga sudah mulai mengembangkan sistem learning analytics kami, dan ini nanti mungkin akan kami integrasikan dengan LMS dan SIAK yang ada. Nah, ini kurang lebih fasilitas dan infrastrukturnya. Jadi tadi yang remote lab dan virtual lab ini yang akan kami kembangkan juga di tahun depan. Terutama kalau untuk remote lab ini kami akan idenya memanfaatkan IoT atau Internet of Things untuk bisa menghandle perangkat-perangkat yang ada di lab. Jadi contohnya misalkan menjalankan sensor dari suatu alat yang ada di lab itu bisa dikendalikan oleh mahasiswa dari secara remote atau dari jarak jauh berbasis internet ya. Atau mungkin nanti kami juga sedang coba menjajaki ada mikroskop. Nah, ini mikroskopnya pun juga mahasiswa tidak harus datang ke lab untuk menggunakan mikroskop tersebut, tapi bisa difasilitasi secara remote. Nah, ini kurang lebih Bapak dan Ibu. Jadi terus terang kenapa strategi ini kami siapkan, karena berdasarkan dari survei kami di sekitar bulan Oktober kemarin, jadi sebelum UTS itu kami coba survei baik itu ke mahasiswa maupun ke dosen terkait dengan preferensi mereka terkait dengan proses pembelajaran yang akan dilakukan setelah setelah pandemi ini. Kami mudah-mudahan memang pandeminya segera berakhir, dan itu dari hasil survei menyebutkan baik dosen maupun mahasiswa hampir dikatakan 70% lebih itu menginginkan semua proses pembelajaran dilakukan secara blended. Jadi artinya tetap ada yang dilakukan secara luring, tapi sebagian besar bisa dilakukan secara daring atau secara online. Nah, ini terutama untuk masalah yang menyangkut mungkin teori dan sebagainya, mereka masih menginginkan itu dilakukan secara online. Nah, ini ternyata dengan hasil survei seperti itu, ya ini akhirnya UI juga perlu menyiapkan. Jadi kalau sampai nanti proses pembelajaran ini benar-benar diterapkan secara blended, maka itu tadi antara lain kami harus menyiapkan mulai dari SDM, mulai dari infrastruktur, mulai juga dari metode pembelajarannya. Nah, jadi ini kurang lebih mungkin kalau boleh saya sharing tadi terkait dengan
pengalaman di UI. Saya rasa mungkin itu dari saya, Pak Marcel. Mudah-mudahan tidak lebih dari 50 menit ya. Baik, atau malah belum sampai 50. Nggak apa-apa Pak Gatot. Oke, makasih sebelumnya Pak Gatot untuk paparannya. Sambil menunggu Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ada pertanyaan silahkan bisa diketikkan di kolom chat. Nah, sambil menunggu sebenarnya juga sudah ada beberapa nih yang japri saya, tapi malu-malu untuk menyebutkan namanya. Dan saya jadi minta izin memulai diskusi dengan Pak Gatot. Pak Gatot, ini kan kita ngelihat kita udah jalanin kondisi pandemi ini kan bisa dibilang ya udah hampir 2 tahun ya Pak ya. Dari awal 2020 sekarang udah akhir 2021 seperti itu. Nah, mahasiswa juga udah awalnya juga baik mahasiswa maupun juga dosennya dari awalnya jalanin model pembelajaran berbasis jarak jauh ini yang awalnya uring-uringan, akhirnya kan lama-lama nih udah jadi kebiasaan baru. Jadi kita bisa ngelihat terutama mahasiswa tuh udah mulai kayak ada rasa nyaman dengan model pembelajaran online seperti itu. Nah, lalu sekarang kan kita mulai diharapkan di awal tahun depan kalau memang kondisinya makin membaik, kita diharapkan sudah mulai melakukan tatap muka terbatas seperti itu. Nah, yang kita juga pengen tahu Pak, bagaimana di UI, karena kita kan sama-sama tahu di UI itu bisa dibilang mahasiswanya dari Sabang sampai Merauke. Itu bukan hanya bicara luar kota, tapi luar pulau. Apakah saat dilakukan blended learning yang tatap muka, apakah mahasiswa yang dari luar pulau itu diwajibkan datang kah? Maksudnya artinya mereka harus datang ke Jakarta, ke Depok seperti itu, atau mereka diizinkan tetap misalkan kalau mereka prefer, saya mau prefer full online sajalah, gitu. Jadi mereka tetap stay di istilahnya di pulau, maksudnya di daerah asal mereka yang mungkin luar pulau seperti itu. Nah, jika itu memang diizinkan, apakah sejauh mana maksudnya strategi di UI itu, apakah memang di setiap kelasnya jadi disiapkan alat Vicon, maksudnya kan untuk bisa mengadopsi kondisi seperti itu, pilihan-pilihan opsi seperti itu kan jelas ya tadi seperti yang Bapak sampaikan perlu ada infrastruktur yang mendukung, SDM yang mendukung. Tapi itu kan balik lagi ujung-ujungnya jadi cost. Seperti itu, Bapak. Nah, itu bagaimana ya, Bapak, di UI kondisinya dan strateginya? Ya, terima kasih Mas Marcel. Ya, saya rasa hampir semua perguruan tinggi juga mengalami kondisi yang sama ya, dan juga dihadapkan ke problem yang sama. Jadi kemarin tadi seperti saya sampaikan sebelum UTS di semester ini itu kami membuat survei, dan kemudian tadi hasil dari surveinya itu menyebutkan hampir preferensi mahasiswa dan dosen ini hampir di atas 70% yang tetap menginginkan bisa diselenggarakan paling tidak secara blended. Bahkan kalau dari jumlah persentase yang menginginkan fully online itu lebih besar dari yang memiliki preferensi fully luring. Jadi yang tatap muka itu nggak banyak, lebih banyak yang luring. Yang daring. Dan tapi memang mayoritas adalah yang memilih secara blended. Jadi artinya masih tetap ada tatap mukanya. Nah, kemarin setelah UTS itu kemudian ada surat edaran rektor yang mengatakan bahwa fakultas dipersilakan kalau mau melakukan uji coba. Jadi setelah UTS itu ada sudah beberapa fakultas seperti Fakultas Teknik, kemudian MIPA itu sudah mulai mencoba uji coba menjalankan kelas luringnya, termasuk yang juga praktikum dan juga mungkin klinik ya kalau di kedokteran. Nah, memang di situ di dalam surat edaran ditetapkan bahwa semua prosedur kesehatan atau prokes ini harus dipenuhi. Jadi artinya kapasitas kelas tidak boleh lebih dari 50%. Jadi artinya mahasiswa sebagian lagi harus mengikuti secara online. Nah, ini dengan adanya mahasiswa yang tetap harus mengikuti secara online, maka bagi mereka yang kemarin selama pandemi kembali ke rumah orang tuanya atau ke daerah asalnya, akhirnya mereka masih tetap bisa mengikuti secara online.
tapi yang mungkin di lingkungan Jabodetabek atau yang di lingkungan kampus itu mereka diperkenankan untuk mengikuti yang secara luring ya, jadi di kelas itu. Dan itu sudah dicoba kemarin. Dan ini kami masih belum tahu sampai akhir tahun ini ya. Ini sekarang aja kan dengan kebijakan dari pemerintah sendiri, PPKM-nya kan mungkin nggak tahu nih kalau bisa terus membaik dan akhirnya bisa tetap PPKM 1, kemungkinan semester depan tetap akan dilakukan juga model yang tadi masih 50-50 ya. Jadi seperti itu. Tapi mahasiswa lain, artinya yang berada di luar kota atau di daerah, itu mereka masih diizinkan mengikutinya secara daring. Nah, cuma memang karena tadi surat edaran rektor itu juga cukup ketat, semua mahasiswa yang mau mengikuti secara luring itu harus dapat surat persetujuan dari orang tua. Jadi bahkan kemarin sudah ada mahasiswa yang mau mengikuti luring, itu kalau nggak salah sudah 2 kali ikut kegiatan luringnya, tapi rupanya terus habis itu minggu ketiga dia hilang karena rupanya sepertinya nggak dapat izin dari orang tuanya, jadi akhirnya dia ikutnya secara daring. Jadi memang ini kondisinya masih belum ya, istilahnya belum stabil ya, jadi masih ada pihak orang tua yang juga belum menginginkan mahasiswa anaknya ini untuk mengikuti secara luring. Nah, kalau dari sisi kos ya tadi kemarin kami akhirnya memperkuat LMS kami, dan kemudian juga kami juga menyediakan mendorong dosen juga untuk menyediakan course-course-nya itu lebih banyak lagi di LMS supaya bisa diakses oleh mahasiswa. Dan kami kemarin juga strateginya ya paling tidak untuk yang model online sinkron, kalau ada dosen yang masih belum terbiasa dengan yang menggunakan LMS, maka kami fasilitasi untuk menggunakan MS Team atau Google Meet ya, yang kebetulan sudah dilanggan oleh UI. Dan itu pun juga terpaksa kami harus menyelenggarakan semacam pelatihan crash program begitu ya, karena itu dalam waktu yang mendadak. Terus kemudian bagaimana juga melatih mereka untuk bisa menggunakan aplikasi-aplikasi tadi secara jelas dan juga ringkas gitu, supaya mereka bisa menggunakannya selama selama proses pembelajaran mereka. Nah, ini yang sedang kami coba, ini nanti akan uji cobakan lagi adalah untuk kegiatan yang luring ini kemungkinan kami akan coba juga dengan menggunakan untuk UTS nanti UAS, jadi ujian akhir semester itu kemungkinan juga sebagian mengikutinya secara secara luring di kelas. Jadi sementara itu Pak, kalau kos memang ya terpaksa kami ada kos lagi yang tadi untuk memperkuat LMS-nya. Tetapi kalau dari sisi misalkan kalau ditanyakan apakah ada subsidi seperti bandwidth dan subsidi ini ya internet gitu, enggak kami enggak menyediakan itu, karena juga kebetulan kan dari pemerintah juga ada kan ya subsidi untuk ini pulsa itu. Ya, kemarin kalau salah mahasiswa UI maupun dosen juga ada yang dapat gitu untuk subsidi pulsanya. Tapi kami terpaksa memperkuat tadi infrastrukturnya. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya Pak Gatot. Pak Gatot, ini masih melanjutkan pertanyaan tadi. Cuma mungkin sedikit out of context. Maksudnya karena mungkin lebih ke arah marketing dari sisi kampus sendiri. Seperti yang kita tahu juga kan dampak dari pandemi ini kan berdampak ke intake kampus ya, Pak Gatot. Dan itu persaingan kita juga jadi makin ketat, karena kalau kita lihat karena kondisi pandemi ini nih jadi muncul banyak pemain baru. Maksudnya pesaing kita nih kalau kita ngomong perguruan tinggi, bukan hanya perguruan tinggi lagi, tapi banyak tuh e-course, jadi yang selenggarain profesional course, bersertifikat. Lalu bahkan universitas luar negeri juga ngadain program di mana kita bisa ngambil gelar, ngikutin kuliah secara remote, online. Nanti
kalaupun harus datang ke kampusnya, mungkin di semester-semester akhir. Nah, apakah UI juga terdampak hal seperti itu, Pak? Maksudnya jadi artinya dari sisi intake mungkin ada terpukul karena maksudnya calon mahasiswa dapat opsi lebih banyak pilihan. Maksudnya mereka artinya nggak harus judulnya kalau kuliah sebatas ya kampus di Indonesia aja. Sekarang mereka juga bisa ngambil kampus-kampus luar negeri online lagi. Biayanya juga menarik kan, ini kan dilaksanakan secara online. Nah, apakah itu juga terjadi Pak di UI, dan mungkin dari sisi direktorat Bapak ada strategi khusus kah mungkin? Ya, kalau dampak itu memang juga ada, tapi saya kurang tahu persis ya. Kemarin pada saat penerimaan mahasiswa baru itu, seingat saya kayaknya nggak terlalu banyak berubah ya jumlah intake mahasiswa baru tadi dibandingkan dengan sebelum pandemi. Jadi ya istilahnya peminatnya itu masih cukup banyak. Bahkan tingkat beberapa prodi tingkat keketatannya juga masih tinggi. Hanya saja memang akhirnya tadi tawaran-tawaran dari sumber-sumber yang lain untuk mengikuti tadi, apakah itu dalam bentuk micro credential program atau credit earning program, ini justru kami coba jadikan sebagai strategi juga kami untuk justru mengembangkan tadi CEP atau credit earning program kami dan program-program micro credential dalam bentuk MOOCs itu untuk ditawarkan untuk ke mahasiswa di luar UI. Jadi artinya justru ini jadi peluang bagi UI untuk tadi lebih mengembangkan MOOCs dan credit earning programnya. Nah itu sebabnya juga kemarin dengan kami bergabung di ICE Institute itu, ini sebagai salah satu juga untuk mempromot MOOCs, koleksi MOOCs yang ada di UI ini untuk bisa diikuti oleh mahasiswa dari UI, mahasiswa dari luar UI. Nah cuma memang so far sih saya juga nggak terlalu lihat ya istilahnya apakah ini menjadi persaingan atau tidak. Nah karena kebetulan kalau di UI kan juga ada program seperti kelas internasional. Jadi di mana juga mahasiswa yang masuk ke dalam program kelas internasional itu bisa memiliki double degree yang satu degree diperoleh di UI dan degree yang lainnya diperoleh dari mitra perguruan tinggi luar negerinya. Nah, ini saya rasa juga masih menjadi daya tarik juga, meskipun tadi ada tawaran-tawaran dari perguruan tinggi luar negeri yang menawarkan secara online ya. So far sih belum terlalu berdampak kalau ya mungkin saya bukannya ini menyombong, tapi kemungkinan karena image jadi masih banyak juga mahasiswa yang menginginkan untuk kuliah di UI, dan bahkan dengan kami tadi buat buka juga mahasiswa UI itu bisa mengambil secara online dengan mengikuti MOOCs yang disediakan oleh UI, atau juga mereka sebagian bisa mengikuti Merdeka Belajar dari perguruan tinggi di luar negeri. Nah ini mungkin tetap menjadi daya tarik. Jadi memang kalau menurut saya ini perlu ada strategi dari perguruan tinggi untuk bisa tadi tetap menarik memiliki mahasiswa itu memiliki daya tarik untuk tetap misalkan mendaftar ke UKRIDA. Jadi tadi bisa saja mungkin di UKRIDA menawarkan program yang istilahnya mungkin prodi PJJ misalkan. Kan ini sekarang dimungkinkan perguruan tinggi untuk membuka prodi yang diselenggarakan secara PJJ. Jadi benar-benar fully PJJ tanpa mahasiswa harus hadir ke kampus. Selama prodi yang tatap mukanya sudah ada ya. Nah, itu kan dimungkinkan sekarang. Saya rasa sudah ada beberapa perguruan tinggi swasta juga yang sudah punya itu prodi-prodi yang diselenggarakan secara PJJ. Jadi mungkin strateginya itu untuk bisa tetap bersaing ya. Tetap bisa menggrab mahasiswa ya. Menarik minat mahasiswa.
Oke, baik Pak Gatot. Pak Gatot, sebenarnya saya punya satu pertanyaan juga. Ini yang dari sisi saya. Tapi sebelum itu saya lempar dulu ke forum. Di sini sudah ada pertanyaan dari Prof. Yohana. Prof. Yohana mohon izin, Bu Prof. Kalau boleh bisa di-unmute, jadi bisa langsung interaktif dengan Pak Gatot. Well, kalau student-centered learning, blended learning, flip learning itu sudah sering dengar. Yang membuat saya bertanya-tanya, apabila nanti belajar di lab secara virtual itu seperti apa ya? Apakah dapat diterangkan bagaimana menghadirkan alat-alat itu, apakah secara maya ataukah dosanya harus sangat kreatif untuk menyajikan itu dan membuat proses sehingga mahasiswanya juga berlatih di situ. Gitu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Yohana. Betul Prof. Jadi tidak semua kegiatan praktikumnya itu memang bisa lakukan secara virtual atau juga handle secara remote ya. Jadi di sini yang kami maksud dengan virtual ini yang kami akan cobakan itu adalah terutama untuk praktikum-praktikum yang di beberapa prodi yang memerlukan misalkan simulasi dengan komputer. Nah ini kan begitu dengan simulasi dengan komputer, selama komputer atau server yang ada aplikasi untuk melakukan simulasi ini terhubung ke internet, maka mahasiswa harusnya bisa mengaksesnya itu tidak harus dari lab tadi. Jadi artinya dari rumah dia bisa melakukan simulasinya. Jadi memang masih kalau untuk virtual sementara masih terbatas kepada aplikasi-aplikasi atau simulasi-simulasi yang bisa dijalankan berbasis komputer. Nah, tetapi kalau misalkan contohnya saja kalau di kedokteran atau di fakultas teknik di mana memang mahasiswa harus berinteraksi dengan tools atau perangkat yang harus dioperasikan secara luring, jadi artinya harus menggunakan motorik ya, skill motorik. Nah ini memang masih belum bisa, Prof. Nah, itu yang kemudian ada beberapa device seperti yang saya sebutkan tadi. Contohnya ada sensor di Departemen Fisika di MIPA, itu ada sensor laser atau laser yang sensor itu bisa dikendalikan secara remote. Jadi artinya si sensor tadi itu dihubungkan dengan server dan oleh mahasiswa ini bisa dikontrol atau dikendalikan secara remote. Nah, tapi peralatan atau sensornya sendiri tetap ada di lab tadi. Jadi bisa seperti itu. Dan ini yang sedang kami juga akan coba adalah mikroskop. Jadi artinya kalau biasanya mahasiswa di MIPA atau di Fakultas Kedokteran harus hadir ke lab untuk menggunakan perangkat seperti mikroskop. Nah, ini sekarang kan sudah banyak tuh mikroskop digital di mana sebetulnya image-nya bisa langsung di-send ke komputer lain atau ke komputer, dan itu bisa diakses oleh mahasiswa dari rumah atau dari tempat mereka berada ya. Jadi artinya bahkan pengendalian dan sensor dari image dari mikroskop itu bisa dilihat tidak harus melalui di lab, tapi bisa dari secara jarak jauh. Itu aja sih sebagai salah satu contohnya, Prof. Iya. Satu lagi, apakah lalu dibutuhkan kerjasama lintas disiplin ataupun multidisiplin untuk membuat virtual lab itu, Dok? Ya, betul, Prof. Jadi contohnya saja, kalau kalau yang virtual lab, saya rasa selama tadi aplikasinya itu bisa diakses secara online atau secara daring untuk melakukan simulasi,
saya rasa ya memang mahasiswa perlu istilahnya kompetensi untuk tadi menjalankan atau menghandle software-software yang dia akan gunakan untuk ini ya, untuk melakukan simulasi tadi. Nah, contohnya saja misalkan kalau di beberapa fakultas itu yang paling sering adalah melakukan simulasi statistik atau simulasi-simulasi yang terkait dengan pengolahan data. Nah, ini saya rasa selama mereka sudah bisa menggunakan aplikasinya dan kemudian mereka tahu bagaimana menganalisanya, ini saya rasa sudah bisa dilakukan. Tapi kalau untuk yang remote lab, nah ini saya rasa memang butuh nih kemampuan selain tadi mengoperasikan perangkatnya sendiri, yaitu mungkin di lab-nya itu harus ada laboran yang memang juga standby ya, yang apabila ada troubleshooting itu bisa membantu si mahasiswa yang tidak berada di lab itu bagaimana untuk mengatasi kendala-kendala tadi atau trouble tadi. Nah, pengetahuan dari si mahasiswa sendiri saya rasa tidak perlu harus juga ini ya lintas bidang atau lintas keilmuan, karena selama mereka bisa tadi mengoperasikannya terus juga bisa mengoperasikan aplikasinya, ya ini saya rasa mereka sudah bisa mengikuti praktikum tadi. Tapi yang saya maksud tadi perlunya interdisiplin itu justru di dalam memasukkan di dalam kurikulum. Jadi terutama nanti dikaitkan dengan penelitian dan kemudian juga terkait dengan proses pembelajaran. Misalkan sebagai contoh sekarang dengan adanya ilmu bioinformatics misalkan. Nah, itu mahasiswa dari tempat kami di matematik itu banyak membantu penelitian-penelitian di Fakultas Kedokteran atau di Fakultas Biologi untuk tadi melakukan ini simulasi-simulasi atau membuat model untuk masalah kedokteran. Jadi itu yang saya maksud tadi dengan interdisiplin ya. Tapi kalau tadi untuk virtual lab-nya dan remote lab-nya sendiri, selama mereka punya mahasiswa dibekali dengan kemampuan mengoperate aplikasi atau perangkatnya, ini saya rasa nggak perlu ya harus menguasai yang ini interdisiplinnya tadi. Terima kasih Pak Gatot. Ya, terima kasih Prof. Terima kasih Pak Gatot. Pak Gatot, sambil kita menunggu pertanyaan lainnya dari forum, saya balik ke pertanyaan saya. Pak Gatot, tadi kan juga dijelaskan bahwa dari sejak kita dengan kondisi pandemi yang sekarang serba online, lalu banyak kampus-kampus negeri juga terutama seperti UI yang kontribusinya cukup besar dengan melalui MOOCs tadi, lalu ada ICE Institute. Nah, yang jadi pertanyaan Pak Gatot, ini kan hari ini kan kita saat mahasiswa kuliah itu kan banyak juga mata kuliah masuk kategori fundamental keilmuan. Nah, kita juga tahu bahwa mata kuliah tersebut tuh juga sudah mulai banyak tersedia di MOOCs. Malah bahkan kadang-kadang tumpang tindih. Jadi kampus berbeda, dosen berbeda, mata kuliahnya ya sama seperti kalau kita lihat di Spada Dikti seperti itu Pak Gatot. Nah, apakah di UI mengizinkan kalau misalkan mahasiswanya ngambil bulet-bulet dari MOOCs untuk beberapa fundamental mata kuliah tertentu, lalu mungkin di prodinya dilakukan rekognisi seperti itu, Pak Gatot? Ya, so far sih masih untuk mata kuliah istilahnya wajib ya, mata kuliah wajib, apakah itu wajib universitas atau wajib fakultas atau prodi, ini sebagian besar prodi yang ada di UI masih meminta mahasiswanya mengambilnya dari dalam UI. Nah, tetapi kalau yang sudah berupa pilihan, nah itu mahasiswa diberi kebebasan. Apalagi sekarang dalam konteks Merdeka Belajar, ini mereka boleh nih mengambil yang tadi pilihannya itu di luar prodi. Jadi sebagai contoh mahasiswa di tempat saya itu banyak yang mengambil mata kuliah di psikologi. Nah, itu ada juga yang mengambil, apalagi sekarang ini lagi tren
Korea ya, K-pop itu. Jadi banyak yang mengambil di ini jurusan Korea itu, bahasa Korea. Itu banyak juga yang mengambil. Jadi mengambil basic yang di prodi lain, tapi bukan basicnya dia diambil di dari MOOCs atau dari provider-provider yang lain. Oke, jadi baik Pak Gatot. mengambil basicnya yang dari prodi yang lain yang diambil. Pak Gatot mau bertanya juga. Ini kan mungkin jadi concern bersama juga karena terutama kalau di PTS ya Pak Gatot. Ini yang juga tersebar di berbagai daerah dan ada PTS yang besar, ada PTS yang kecil. Nah, mungkinkah Pak Gatot ini pertanyaan iseng aja, dengan infrastruktur yang sudah dimiliki oleh UI, mungkinkah ke depan mungkin UI bisa kontribusi punya jadi pengasuh atau punya virtual lab yang bisa digunakan bersama gitu, Pak Gatot. Jadi mungkin dari PTS mungkin bisa join menggunakan fasilitas seperti yang tadi Pak Gatot sampaikan, kan ke depannya itu ada program seperti remote lab, IoT seperti itu. Itu kayaknya keren banget kalau bisa dikonsorsiumkan lah seperti itu, Pak Gatot. Ya, sepertinya sementara ini yang seperti tadi pemanfaatan IoT untuk remote lab dan sebagainya itu saya lihat sudah ada di FK maupun FT ya. Tapi memang sementara ini masih dipakai untuk memfasilitasi kebutuhan internal dulu di UI-nya. Nah, terus terang kami juga belum punya kebijakan apakah tadi memungkinkan fakultas itu untuk tadi memberikan membuka tadi virtual atau remote lab-nya itu ke luar UI ya. Tapi yang jelas sekarang yang terkait dengan konten-konten pembelajarannya sendiri, ini bahkan banyak yang sudah dibuka atau istilahnya bisa diakses oleh siapa saja. Jadi dalam bentuk MOOCs maupun dalam bentuk kami mengatakannya sebagai ini online video streaming. Nah, itu isinya banyak materi-materi meskipun bukan satu pembelajaran penuh, tapi ada materi topik-topik tertentu yang sudah bisa diakses dalam bentuk video itu secara free. Nah, jadi kami sementara ini baru konten itu tadi, Pak, yang bisa diakses oleh masyarakat luas ya, baik itu perguruan tinggi maupun dari masyarakat umum, termasuk MOOCs-nya tadi. Tapi untuk services remote lab atau ini kami belum ada ini ya kebijakan ke arah sana. Ya mungkin kalau pemainnya nanti di dalam sudah established ya saya rasa mungkin bisa saja sama juga seperti yang MOOCs-nya ini. Baik Pak Gatot. Nggak sabar menunggu ini kalau nanti sudah bisa ada arah ke sana Pak Gatot. Pak Gatot ini ada yang raise hand. Pak Abdullah Rahman Saleh. Mungkin Pak Abdullah Rahman Saleh bisa on cam, unmute, biar bisa langsung interaktif dengan Pak Gatot. Ya, terima kasih Pak Marcel ya, selaku moderator yang sangat aktif pagi ini, pagi menjelang siang ini. Ya, mohon izin ini saya kalau off cam itu jaringannya kurang bagus sih. Jadi ya silakan Pak Abdullah. Ya. Baik, terima kasih Pak Gatot atas pemaparannya tadi yang luar biasa. Saya mengikuti walaupun jaringan internet terputus-putus Pak. Saya asal dari STKIP Muhammadiyah Kalabahaya Alor, Nusa Tenggara Timur ini Pak. Nah, menarik ya. Tadi mungkin ini agak sedikit di luar konteks ya yang tadi Bapak paparkan. Tapi saya kira ini belakangan menjadi satu hal yang diperbincangkan juga di dunia kampus, khususnya kampus Merdeka. Terkait double degree, Pak. Mungkin tadi saya belum mendengar ya tentang itu ya, makanya saya bilang di luar konteks. Nah, apakah mungkin akan sama ya program semacam double degree itu dengan Merdeka Belajar yang seorang mahasiswa bisa kuliah lintas kampus. Kalau dulu mungkin kita mengenalnya dengan student exchange ya, kalau nggak salah ya, pertukaran pelajar. Kemudian dengan program misalnya sekarang Kampus Merdeka itu
kalau status double degree seorang itu gimana Pak? Bisa mendapatkan apa ya, pengakuan atau nanti itu seperti apa itu Pak? Saya mohon penjelasan dari Bapak terkait apa double degree itu tadi. Terima kasih Pak Gatot, Pak Marcel juga terima kasih. Saya kembalikan Pak. Oke, bisa langsung saya jawab Pak Marcel? Silakan Pak Gatot. Ya, oke, terima kasih Pak Abdullah. Mungkin saya menjawab ini ya dalam konteks sharing yang dilakukan oleh UI ya Pak ya, karena terus terang saya belum pernah melihat aturan double degree yang ada di Dikti itu seperti apa. Nah, jadi kalau saya boleh sharing yang ada di UI, sebetulnya double degree ini sudah dijalankan baik sebelum Merdeka Belajar itu dicanangkan oleh pemerintah. Jadi waktu itu kalau nggak salah sekitar hampir 10 tahun yang lalu kalau nggak salah itu sudah mulai kembangkan yang namanya kelas khusus internasional. Dan itu kelas khusus internasional memang programnya adalah program double degree. Jadi di situ beberapa prodi itu bekerja sama dengan perguruan tinggi mitra di luar negeri, sebagian besar memang dari Australia, itu memang menyelenggarakan tadi program double degree. Jadi mahasiswa itu untuk yang S1 itu bisa ada yang sifatnya 2 tahun di UI dan kemudian 2 tahun di perguruan tinggi mitra, dan mereka nanti akan dapat 2 ijazah atau dapat 2 degree. Nah, ini kemarin dengan kemudian ditetapkan oleh Merdeka Belajar. Nah, selama memang ini kalau hanya melihat tadi jumlah SKS yang dimungkinkan diambil mahasiswa di luar prodi itu bisa sampai 60 SKS atau 40 lah yang kalau di luar perguruan tinggi, maka sebetulnya ini yang namanya double degree sudah bisa diklaim sebagai bagian dari Merdeka Belajar. Nah, itu sebabnya juga UI di dalam melaporkan untuk capaian IKU yang nomor 2 tadi, itu jumlah mahasiswa yang mengikuti double degree kami laporkan juga sebagai capaian dari IKU kami. Karena memang itu kan mengambil di luar perguruan tinggi. Kalau namanya kita hanya melihat tadi ya definisi dari IKU 2 bahwa mahasiswa itu mengikuti minimal 20 SKS di luar prodinya. Jadi kalau di UI kelas khusus internasional itu atau kelas double degree tadi kami klaim sebagai ini Merdeka Belajar juga, Pak. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Pak Abdullah. Iya, baik, Pak. Ya. Ya. Itu mohon boleh tanggapi, Pak. Harusnya ini menarik soalnya. Silakan. Ya, itu misalnya itu dalam satu program studi, itu tadi Bapak sampaikan berbeda program studi ya, Pak? Ada yang berbeda program studi. Jadi contohnya misalkan kalau di Fakultas Ilmu Komputer itu ada di program studi Computer Science. Nah, yang di mitranya ada juga yang prodinya bukan Computer Science tapi kalau nggak salah teknik komputer ya. Jadi meskipun berbeda tapi masih serumpun, Pak. Oh, baik. Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak Gatot. Ya, sama-sama. Oke, makasih pertanyaannya Pak Abdullah Rahman Saleh. Pak Gatot, kita punya satu pertanyaan lagi. Mungkin ini saya jadikan pertanyaan terakhir supaya nggak terlalu melenceng dari waktu terakhir dari waktu kita. Ini dari Undira, Pak Iwayan Ruspendi Junaidi. Pak Iwayan Ruspendi Junaidi, boleh silakan on cam, unmute, biar bisa langsung interaktif dengan Pak Gatot. Ya, selamat pagi menjelang siang. Ya, sekarang selamat siang ya, Pak Gatot dan moderator. Terima kasih banyak waktunya. Ada 2 hal saja. Jadi memang kami di Undira memang masih menggunakan online ya, baik Zoom maupun dari Gmeet. Nah, memang terkadang kalau kami mengajar kan
kita meminta supaya mahasiswa buka kamera. Tetapi kadang-kadang ada saja alasan dari mahasiswa untuk tidak on cam karena satu sinyal ataupun kalau dibuka nanti kuota dan sebagainya. Nah, mungkin mohon tanggapan dari hal ini, bagaimana cara Bapak untuk hal ini. Tetapi kadang-kadang kalau saya sendiri memang memberikan pertanyaan pada anak-anak mahasiswa yang tidak on cam, apakah dia tidur atau dia menyimak atau enggak gitu. Jadi mungkin cara itu dipakai atau cara yang lain mungkin bisa. Yang kedua begini Pak, pertanyaannya saya kan memang di perhotelan kami di khususnya di food and beverage ada housekeeping, ada front office, ada juga yang di food and beverage, service, housekeeping. Ya, yang semuanya itu adalah butuh praktek atau butuh langsung ketemu. Nah, padahal situasi kita dalam online ini kan tidak memungkinkan. Nah, bagaimana cara Pak Gatot atau teman-teman narasumber yang bisa memberikan cara, apakah juga ada virtual atau Maya, lab Maya, karena ini kan berhubungan dengan food and beverage khususnya, dan services. Saya kira itu pertanyaan saya. Terima kasih, mohon ditanggapi. Ya, terima kasih. Pak, saya manggilnya Pak Wayan atau Pak siapa ini? Pak Wayan aja Pak, boleh. Oh, Pak Wayan ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Pak Wayan. Untuk yang pertama, itu memang juga menjadi pertanyaan dari dosen-dosen yang ada di UI. Tapi akhirnya mereka pada waktu mengikuti pelatihan juga akhirnya mereka sharing bagaimana mereka strateginya supaya tadi mendorong mahasiswa untuk engage ya atau terlibat di dalam proses pembelajaran yang secara online tadi. Jadi kalau umpamanya melalui synchronous application seperti Zoom atau ini, akhirnya tadi mungkin strateginya ya ini kadang-kadang di dalam kita memberikan kuliah atau penjelasan itu, terus tiba-tiba kita secara random mungkin minta salah satu untuk menanggapi atau kita tanya. Nah itu yang bagi mereka yang kita minta tanggapan atau kita tanya tadi itu harus menyalakan videonya. Atau kalau mereka memang kendala, selama mereka bisa menjawab berarti mereka mengikuti itu. Nah, yang kedua juga kadang-kadang terus kami kalau kelasnya itu cukup besar, kami di satu sesi itu membagi menjadi beberapa breakout room. Nah, di dalam breakout room kami minta mereka berdiskusi sendiri. Nah, tapi nanti dosen itu secara bergiliran masuk ke breakout room dan mencoba menggali apa yang sudah didiskusikan di dalam setiap breakout room. Jadi artinya di sini memang tergantung dari strategi kita untuk tadi mendorong mahasiswa itu bisa engage ya. Jadi student engagement-nya ini yang harus dirancang supaya mereka bisa terlibat dan tadi tidak hanya online tapi terus kemudian ditinggal, karena kalau mereka hanya masuk saja dan kemudian mereka tidak mengikuti, pasti tadi di dalam breakout room maupun di waktu ditanya itu bisa mereka nggak merespon. Saya masih saya sendiri masih menemui itu. Waktu saya tiba-tiba saya random saya tanya, ada mahasiswa yang nggak merespon. Jadi rupanya dia sudah meninggalkan Zoom-nya meskipun dia masih online. Jadi ini memang banyak cara sebetulnya, Pak Wayan. Jadi ini yang mungkin berdasarkan dari experience dosen, ini mungkin bisa dilihat kira-kira bagaimana yang paling efektif untuk tadi meningkatkan student engagement-nya itu. Nah, untuk yang kedua terkait dengan praktek di bidang kepariwisataan atau perhotelan ini saya pernah, kebetulan saya juga mereview beberapa bantuan dana IMD dan IPD, Pak, inovasi modul digital dan inovasi pembelajaran digital. Nah, itu dari beberapa perguruan tinggi yang terkait dengan kepariwisataan itu, bahkan mereka sudah bisa membuat tadi istilahnya praktikum yang memanfaatkan virtual reality atau VR tadi, Pak. Contohnya yang saya pernah lihat adalah waktu itu saya lupa deh apakah dari
Universitas Telkom ya, itu dia membuat ini praktek sebagai resepsionis. Nah, dengan menggunakan virtual reality itu si mahasiswa dengan menggunakan Google VR-nya itu VR glass-nya itu dia bisa melihat seolah-olah dia menghadapi customer atau menghadapi tamu, dan kemudian dia bagaimana cara ininya merespon ya dari tamu atau kliennya tadi. Jadi sekarang itu banyak kalau untuk yang terkait dengan tadi interaksi secara virtual itu bisa pakai tadi VR, Pak, pakai virtual reality. Saya pernah lihat sendiri itu karena dari beberapa perguruan tinggi yang terkait dengan pariwisata itu sudah pernah membuat untuk memfasilitasi praktikum secara online-nya. Dan saya rasa sekarang juga teknologi VR nggak terlalu mahal lagi, jadi bisa kembangkan di perguruan tinggi. Sementara mungkin itu jawaban dari saya, Pak. Terima kasih, Bapak. Oke, terima kasih Pak Wayan. Makasih Pak Gatot untuk penjelasannya. Baik, Bapak Ibu. Sebenarnya masih banyak pertanyaan pastinya, tapi mohon maaf karena waktunya sudah habis. Jadi kita harus menutup acara webinar ini. Jadi Bapak boleh minta ininya Pak, materinya, PPT-nya boleh di-share ya, mungkin. nanti akan disediakan oleh panitia, Pak Wayan. Ya, baik. Oke, untuk menutup acara saya kembalikan ke MC kita, Bu Olvin. Ya, Pak Marcel, terima kasih banyak. Pak Gatot, matur nuwun Pak, sudah memberikan pencerahan kepada kita semua. Sebenarnya kalau mengingat waktu hanya 2 jam, rasanya tidak cukup, Bapak Ibu. Perlu lebih rasanya, tetapi karena dengan kesibukan dan juga komitmen waktu yang sudah kita sepakati untuk webinar hari ini, maka harus berakhir di jam 11. Semoga tidak berakhir diskusi kita di hari ini, Bapak Ibu akan terus berlanjut. Bapak Ibu, kami sudah siapkan grup MBKM Merdeka Indonesia Merdeka. Jadi Bapak Ibu yang belum bergabung di dalam WA group yang di admin oleh teman-teman dari Ukrida, boleh join Ibu Bapak, nanti kami akan share linknya. Bapak Ibu boleh join untuk mendapatkan informasi update tentang webinar-webinar yang akan kami lakukan, yang akan kami selenggarakan. Semoga Bapak Ibu bisa terus menjadi partisipan yang mana kita bisa belajar dan kemudian berbagi bersama melalui webinar, dan juga bagaimana kita mempersiapkan diri serta media-media untuk terus mendampingi mahasiswa-mahasiswi di era sekarang yang penuh dengan tantangan. Ibu Bapak, tidak terasa kita semua sudah ada di ujung acara hari ini. Semoga Bapak Ibu terus sehat. Terima kasih banyak untuk pembicara hari ini, Pak Gatot dan Pak Marcel sebagai moderator. Semoga Bapak-Bapak selalu sehat untuk terus berkarya secara optimal di bidang pendidikan. Bapak Ibu partisipan yang lain, terima kasih banyak sudah mengikuti dari awal sampai pada akhir acara hari ini. Untuk materi dan sertifikat kami akan berikan Ibu Bapak paling lambat di esok hari, akan kami share kepada Bapak Ibu melalui email yang Bapak Ibu daftarkan saat mengisi presensi hari ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan Ibu Bapak untuk informasi yang dititipkan dari panitia. Terima kasih juga untuk Bu Lydia yang sudah hadir dari awal sampai akhir mengikuti sesi dengan sangat teliti sekali. Semoga apa yang menjadi catatan kita bersama bisa kami semua saling backup di Ukrida untuk terus mendampingi mahasiswa Ukrida, bahkan berbagi kepada Bapak Ibu dosen yang lainnya. Saya izin pamit undur diri, Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada salah kata dalam saya menggunakan bahasa di dalam sesi sepanjang sesi hari ini. Kita semua punya kesempatan untuk terus berkarya, untuk terus berkembang, bersama berbagi dalam webinar yang Ukrida selalu selenggarakan. Sampai jumpa di webinar yang akan datang, Ibu Bapak. Terus update dengan informasi webinar kami selalu dari Ukrida. Salam sehat untuk Bapak Ibu semua. Selamat siang, selamat makan siang. Selamat berkarya hari ini dan terus memajukan Indonesia di bidang pendidikan. Saya izin pamit undur diri. Salam sehat untuk kita semua, Ibu Bapak.